Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam prosa fiksi. Nah, yang pertama bakalan aku bahas yakni unsur-unsur intrinsik dalam prosa fiksi. Istilah prosa fiksi seringkali disebut dengan karya fiksi. Yang dimaksud dengan prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjadi suatu cerita. Sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung unsur-unsur meliputi: pertama, pengarang atau narator; yang kedua, isi penciptaan; yang ketiga, media penyampaian isi berupa bahasa; dan keempat, elemen-elemen fiksional atau unsur-unsur intrinsik yang membangun karya fiksi itu sendiri sehingga menjadi suatu wacana. Pada sisi lain, dalam memaparkan isi tersebut, pengarang akan memaparkan lewat satu, penjelasan atau komentar; kedua, dialog maupun monolog; yang ketiga, lewat lakuan atau action. Yang pertama yakni setting. Setting merupakan peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh tempat, waktu, maupun situasi tertentu. Namun, setting bukan hanya bersifat fisikal dalam suatu cerita fiksi, ia juga bersifat psikologis yang mampu menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan suasana-suasana tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan pembacanya. Untuk memahami setting yang bersifat fisikal, pembaca cukup melihat apa yang tersurat, sedangkan pemahaman terhadap setting yang bersifat psikologis membutuhkan adanya penghayatan dan penafsiran. Setting yang mampu menuansakan suasana-suasana tertentu terjadi akibat penataan setting yang berhubungan dengan suasana penuturan yang terdapat dalam suatu cerita. Suasana-suasana penuturan itu sendiri dibedakan antara tone sebagai suasana penuturan yang berhubungan dengan sikap pengarang dalam menampilkan gagasan atau ceritanya. Yang selanjutnya dengan mood yang berhubungan dengan suasana batin individual pengarang dalam mewujudkan maupun implikasi maknanya dalam membangun suasana cerita disebut dengan atmosfer. Sewaktu menelaah unsur setting dalam suatu karya fiksi, terkadang kita menemui kendala dalam hal pengidentifikasiannya. Hal ini tentu saja menyulitkan beberapa penelaah, terutama bagi pemula. Oleh karena itu, berikut ini beberapa hal pertanyaan yang dapat membantu seseorang untuk memudahkan dalam mengidentifikasi setting dalam suatu karya fiksi. Pertanyaan pertama, adakah unsur setting dalam karya fiksi yang saya baca? Yang kedua, apabila ada, setting itu meliputi setting apa saja? Yakni setting tempat, waktu, peristiwa, suasana kehidupan, ataupun benda-benda dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, apakah setting itu semata-mata bersifat fisikal atau berfungsi sebagai dekor saja, ataukah bersifat psikologis? Yang keempat, bila bersifat psikologis, kandungan makna apa dan suasana bagaimana yang dinuansakannya? Yang kelima, bagaimanakah hubungan setting dalam karya fiksi yang saya baca dengan tema yang mendasarinya? Keseluruhan pertanyaan di atas hanya merupakan gambaran umum, karena pada dasarnya tidak semua karya fiksi mampu menampung dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dengan demikian, sifatnya luas dan harus disesuaikan dengan karakteristik karya fiksi yang dibaca. Yang kedua, unsur gaya dalam karya fiksi. Istilah gaya mengandung definisi cara seseorang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta
mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Cara seseorang pengarang mengungkapkan gagasannya dapat dilihat pada penggunaan wacana ilmiah dan wacana sastra. Dalam wacana ilmiah, seorang pengarang akan menggunakan gaya yang bersifat lugas, jelas, dan menjauhkan unsur-unsur gaya bahasa yang mengandung makna konotatif. Sedangkan dalam wacana sastra, pengarang akan menggunakan pilihan kata yang mengandung makna padat, reflektif, asosiatif, dan bersifat konotatif. Selain itu, tatanan kalimatnya juga mengandung adanya variasi dan harmoni, sehingga mampu menuansakan keindahan dan bukan hanya nuansa makna tertentu saja. Yang ketiga, penokohan dan perwatakan. Bolton mengungkapkan bahwa seorang pengarang dapat menggambarkan dan memunculkan tokohnya melalui cara yang beragam. Pengarang dapat menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hanya hidup di alam mimpi, pelaku yang memiliki semangat perjuangan dalam hidupnya, pelaku yang memiliki cara yang sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya, maupun pelaku yang egois, kacau, dan mementingkan diri sendiri. Bolton membedakan beberapa peran yang berbeda dalam sebuah cerita fiksi, yakni pertama, tokoh inti atau tokoh utama adalah seorang tokoh yang memiliki peran yang penting dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh tambahan atau tokoh pembantu atau tokoh figuran. Tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting karena munculnya hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama. Dalam menentukan peran tokoh utama dan tokoh pembantu dapat diketahui melalui beberapa cara, yakni pertama, seorang pembaca dapat menentukan dengan cara melihat keseringan pemunculannya dalam suatu cerita. Yang kedua, juga dapat ditentukan melalui petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. Tokoh utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya, sedangkan tokoh tambahan hanya dibicarakan ala kadarnya. Yang ketiga, dapat ditentukan dengan cara melihat judul cerita, misalnya judul Siti Nurbaya. Sewaktu pengarang menentukan tokoh dalam ceritanya, maka dia juga akan menentukan watak atau karakter tokoh tersebut. Istilah protagonis biasanya diberikan kepada pelaku yang memiliki watak yang baik, sehingga disenangi pembaca. Istilah antagonis sendiri yaitu perilaku yang memiliki watak yang tidak disukai dengan apa yang diharapkan oleh sang pembaca. Dalam upaya memahami watak pelaku, seseorang pembaca dapat menelusuri dengan cara pertama, tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaiannya. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana perilakunya. Yang keempat, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri. Yang kelima, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya. Yang keenam, memahami bagaimana jalan pikirannya. Yang ketujuh, melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya. Yang kedelapan, melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain tidak memberikan reaksi terhadapnya. Yang kesembilan, yakni yang terakhir, melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya. Selain beberapa ragam pelaku yang disebutkan di atas, juga masih ada beberapa ragam pelaku lainnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, simple karakter, ialah bila pelaku itu tidak dapat menunjukkan adanya kompleksitas masalah. Pemunculannya hanya dihadapkan pada satu permasalahan tertentu yang tidak banyak menimbulkan adanya obsesi-obsesi lain yang kompleks. Yang kedua, kompleks karakter, ialah pelaku yang memunculkan banyak beban masalah. Selain itu, pelaku juga banyak ditandai oleh munculnya obsesi batin yang cukup kompleks, sehingga kehadirannya banyak memberikan gambaran perwatakan yang kompleks, biasanya sering dialami oleh pelaku utama. Yang ketiga, pelaku dinamis,
ialah pelaku yang memiliki perubahan dan perkembangan batin dalam keseluruhan penampilannya. Yang keempat, yakni terakhir, pelaku statis ialah pelaku yang tidak menunjukkan perubahan atau perkembangan sejak pelaku itu muncul sampai akhir cerita. Yang keempat, yakni alur. Alur dalam sebuah karya sastra merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Istilah alur sendiri sering disebut plot. Lebih lanjut dengan mengutip pendapat Foster dalam tahun 2007 bahwa untuk memahami alur dengan baik dibutuhkan inteligensi dan daya ingat atau memori, intelligence and memory yang kuat. Hal ini berdasarkan pada konsep bahwa dalam sebuah cerita yang bersifat naratif atau bersifat narasi terdapat kejadian atau fakta yang terorganisir dan bersifat korespondensi. Tetapi ada juga unsur yang bersifat surprise atau bersifat misteri dalam sebuah alur, dan hal ini tentunya menginginkan sebuah intelijensi yang tinggi. Secara khusus, dengan mengutip pendapat Scholars dalam tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen penting dalam sebuah alur, yakni alur aksi atau tindakan, alur karakter, dan alur pemikiran. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, alur aksi atau tindakan merupakan prinsip perpaduan sintesis, yakni perubahan sempurna, berangsur-angsur atau mendadak dalam suatu situasi oleh pelaku utama, protagonis, yang ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh karakter dan pemikiran. Yang kedua, alur karakter. Pada dasarnya, ini sebuah proses sempurna dari perubahan dalam karakter moral protagonis dengan cepat atau lambat dalam tindakan, dan ia menunjukkannya dalam 2 sisi, yaitu dalam pikiran serta perasaan. Yang ketiga, alur pikiran merupakan sebuah proses sempurna dari perubahan dalam pikiran protagonis sebagai akibat dari perannya, yang secara langsung dijelmakan ke dalam tindakan atau karakternya sebagai suatu kebiasaan. Yang kelima, titik pandang atau point of view. Titik pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Ada 4 titik pandang yang dikemukakan oleh pengarangnya, yakni sebagai berikut. 1. Narator omniscient adalah narator atau pelaku kisah yang juga berfungsi sebagai pelaku cerita. Dalam hal ini, dia mampu memaparkan sejumlah peran pelaku tentang apa yang ada dalam benak pelaku utama maupun pelaku lainnya, baik secara fisik maupun psikologis. Pengarang sering menyebut dirinya dengan aku, saya, nama pengarang sendiri. Yang kedua, narator observer adalah bila pengisah hanya berfungsi sebagai pengamat terhadap pemunculan para pelaku serta hanya tahu dalam batas tertentu tentang perilaku batiniah para pelaku. Pengarang menyebutkan nama pelakunya dengan ia, dia, nama-nama lain, dan sebagainya. Yang ketiga, narator observer omniscient ialah meskipun pengarang hanya menjadi pengamat dari pelaku, juga merupakan pengisah atau penutur yang serba tahu meskipun menyebut nama pelaku dengan is, mereka, dan dia. Hal ini mungkin saja terjadi karena pengarang prosa fiksi adalah juga merupakan pencipta dari para pelakunya. Yang keempat, narator the third person omniscient ialah pengarang mungkin saja hadir di dalam cerita yang diciptakan sebagai pelaku ketiga yang serba tahu. Dalam hal ini, sebagai pelaku ketiga, pengarang masih mungkin menyebutkan namanya sendiri, saya, atau aku. Yang keenam, tema. Tema sebagai sebuah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Untuk dapat memahami tema dalam suatu cerita yang mudah, pembaca perlu memperhatikan beberapa langkah berikut. Pertama, memahami setting dalam cerita fiksi yang dibacanya.
Yang kedua, memahami penokohan dan perwatakan para pelaku. Yang ketiga, memahami satuan peristiwa, pokok pikiran, serta tahapan peristiwa dalam karya fiksi yang dibacanya. Yang keempat, memahami plot atau alur cerita yang dibacanya. Yang kelima, menghubungkan pokok-pokok pikiran yang satu dengan lainnya yang disimpulkan dalam satuan-satuan peristiwa yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keenam, menentukan sikap penyair terhadap pokok-pokok pikiran yang ditampilkannya. Yang ketujuh, mengidentifikasi tujuan pengarang memaparkan ceritanya dengan bertolak dari satuan pokok pikiran serta sikap penyair terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. Yang kedelapan, menafsirkan tema dalam cerita yang dibaca serta menyimpulkannya dalam 1-2 kalimat yang diharapkan merupakan ide dasar yang dipaparkan pengarangnya. Nah, selanjutnya yakni unsur ekstrinsik dari prosa fiksi. Yang pertama, keadaan subjektivitas pengarang yang mempunyai sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. Yang kedua, sosiologi atau kemasyarakatan. Yang ketiga, psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, moral atau akhlak atau budi pekerti. Yang kelima, ideologi atau pandangan hidup. Yang terakhir, pendidikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik serta ekstrinsik yang terdapat dalam prosa fiksi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.